Malu Malaysia dibobol tim lemah Brunei. Safee Salih Hamidin sampai komentar begini. Timnas Malaysia U23 memang sukses mencatat kemenangan telak atas Brunei Darussalam dengan skor 7-1 dalam laga lanjutan grup A Piala AFF U23 2025. Namun, kemenangan besar itu justru menyisakan noda memalukan yang membuat banyak pihak mengkritik performa Harimau Muda. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat sore WIB itu awalnya tampak berjalan sempurna bagi Malaysia. Anak asuh Ella Farasan tampil dominan sejak menit awal dan langsung mencetak 4 gol di babak pertama lewat gol Tajuddin, Danish, Azim, serta 1 own gol dari pemain Brunei, Azaman. Di babak kedua, Malaysia menambah 3 gol lagi melalui aksi Tierney dan 1 gol tambahan dari Azim. Namun yang mengejutkan, Brunei mampu mencetak 1 gol hiburan di menit ke-79 melalui Muhammad Hazid. Gol pertama mereka di turnamen ini setelah sebelumnya dibantai 0-7 oleh Indonesia. Meskipun unggul secara statistik, dengan 79% penguasaan bola dan 14 tembakan tepat sasaran, 1 gol yang bersarang di gawang Malaysia menimbulkan kekhawatiran. Banyak pihak menilai lini pertahanan Harimau Muda masih jauh dari kata solid. Safee Salih, tak seharusnya kebobolan dari Brunei. Legenda sepak bola Malaysia, Safee Salih, merasa malu dengan fakta Malaysia kebobolan dari tim sekelas Brunei. Ia menyebut gol tersebut sebagai alarm bahaya yang harus segera diperbaiki sebelum laga krusial melawan Indonesia. Saya senang dengan kemenangan ini, tapi tak bisa tutup mata. Kita kebobolan dari Brunei. Ini bukan tim kuat. Gol itu menunjukkan ada kelengahan serius di lini belakang. Kalau lawan Indonesia nanti bisa dihukum habis-habisan, tegas Safee dalam wawancara di saluran TV Malaysia Sports Extra. Safee juga menyoroti komunikasi antar pemain belakang Malaysia yang menurutnya kurang padu. Brunei bisa tembus pertahanan kita karena koordinasi yang buruk. Indonesia berbeda level. Kita harus waspada. Datuk Hamidin, perlu evaluasi mendalam, jangan terlena skor besar. Mantan Presiden Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Datuk Haji Hamidin bin Haji Muhammad Amin, juga turut angkat bicara. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras tim, tapi mengingatkan agar hasil ini tak membuat skuad terlena. Menang besar itu bagus untuk moral, tapi jangan lupakan bahwa turnamen belum selesai. Kita kebobolan dari tim yang selama ini dianggap lemah. Itu sudah cukup memberi peringatan kepada pelatih dan pemain, kata Datuk Hamidin. Ia pun mengimbau agar pelatih Malaysia segera merotasi pemain belakang dan memperkuat organisasi pertahanan sebelum bertemu Indonesia. Netizen Malaysia, menang tapi malu, Brunei bisa jebol gawang kita. Di media sosial, reaksi netizen Malaysia pun beragam. Banyak yang senang dengan kemenangan besar, tapi tak sedikit pula yang merasa malu karena gawang Harimau Muda berhasil dibobol oleh Brunei. Akun Abgola di X, dulu Twitter, menulis, Brunei bisa golin 1 ke gawang kita? Memalukan. Gimana kalau nanti ketemu Indonesia? Pengguna lainnya, Harimau Melaka, menyindir dengan tajam. Gawang kita bocor walau lawan Brunei. Skor besar tak berarti kalau pertahanan kita kayak roti sobek. Bahkan ada yang menyebut ini sebagai kemenangan semu, karena dianggap menunjukkan kelemahan mendasar di lini belakang. Bukan soal menang atau kalah, soal mentalitas. Tim seperti Brunei tak seharusnya punya peluang cetak gol kalau kita memang ingin jadi juara, tulis akun Ultras Johor. Malaysia versus Indonesia jadi penentu. Kini, hasil pertandingan ini menempatkan Malaysia di posisi kedua klasemen grup A dengan 3 poin dari 2 laga. Mereka tertinggal 3 poin dari Indonesia yang sudah mengoleksi 6 poin. Laga terakhir grup pada 21 Juli mendatang akan menjadi penentu bagi nasib Harimau Muda. Menang berarti peluang besar ke semifinal. Kalah bisa tersingkir. Sementara Brunei berada di dasar klasemen tanpa poin dan telah kebobolan 14 gol dari 2 pertandingan. Jadwal terakhir grup A Piala AFF U23 2025. Malaysia versus Indonesia, 21 Juli 2025. Brunei versus Filipina, 21 Juli 2025. Laga Malaysia kontra Indonesia dipastikan akan berlangsung panas, dan publik kini menanti apakah Harimau Muda bisa membungkam kritik dan menunjukkan bahwa mereka memang layak diperhitungkan di turnamen ini. Tapi satu hal yang pasti, kebobolan dari Brunei jadi catatan merah yang tak bisa diabaikan. Bagaimana menurut kalian?